wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pujian hanya kepada Allah, dengan penuh rasa syukur hanya kepada Allah. Kita kembali berjumpa di saluran dakwah kesayangan sahabat semua, saudara-saudara sana seantoro Nusantara dan dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Inilah dia Risalah Islam Media TV yang sudah membuat teman-teman periset dari seberang sungai tadi sudah sangat gembira. Rupanya kami hanya hibernasi. Kami masuk ke dalam kepompong dan akhirnya keluarlah kupu-kupu baru. Selamat datang kupu-kupu baru, memberikan manfaat, memberikan keindahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Hari ini teman-teman, salah satu manfaat itu adalah didatangkannya bulan Muharram. Bulan sekarang ini, bulan Muharram. Kita akan bincangkan, loh kenapa ini judulnya begini? Abang Da Panji, silahkan disampaikan judulnya Abang Da. Judul tentang yang tadi? Yes. Oke, konsep penebusan dosa. Konsep penebusan dosa yang dilakukan oleh orang umat Kristen, yang dilakukan oleh teman-teman Kristiani, kalah sama konsep penebusan dosa, kalah sama konsep penebusan dosa yang diimani oleh umat Islam, yaitu 1 bulan Muharram. Kalah sama 1 bulan. Baik. Konsep penebusan dosa oleh Yesus yang diimani teman-teman Kristiani kalah dengan 1 bulan Muharram. Seperti apa kalahnya? Bagaimana mungkin? Bukan tempat yang berpijak ini ternyata mayoritas Katolik, ratusan juta orang. Penduduknya 300 juta jiwa yang terdaftar. Yang tidak terdaftar lebih banyak lagi. Masya Allah. Kenapa? Mari kita tundukkan kepala, kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Tuan Romli, kepada Syekh kita hari ini dengan sepenuh takzim kami persilakan. Kak Tuan Romli, silakan Kak Tuan, monggo. Siap Bunda, matur sembah nuwun juga semua sesepuh yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilu al-musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi 12 bulan itu sudah merupakan qada dan qadar Allah. Pada ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 bulan haram atau 4 bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah panjenengan semua menganiaya diri panjenengan semua dalam bulan-bulan yang bulan-bulan yang hurum itu, bulan-bulan yang mulia itu.
dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi panjenengan semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berserta orang-orang yang bertakwa. Jadi Muharram itu adalah bulan pertama dalam hitungan tahun Hijriah. Apa makna dari Muharram itu? Muharram itu secara sederhana diartikan adalah yang dihormati. Karena pada bulan Muharram ini manusia terlarang melakukan perbuatan tercela seperti maksiat, peperangan dan semuanya. Kecuali dalam keadaan terpaksa, yaitu kita diserang, maka kita untuk membela diri, ya. Jadi itu juga diperjelas oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 194. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisasun famin i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu sudah kita pahami bersama. Sedangkan di dalam bulan Muharram itu ada suatu kejadian ya yang sangat menyayat hati sepanjang masa, yaitu syahidnya Imam Husain, ya, di mana beliau itu ternyata dalam tanda kutip ditipu oleh umat kakeknya sendiri, karena awalnya beliau itu disurati oleh orang-orang Kufah, ya, orang-orang Basrah, disurati, monggo panjenengan ke sini, saya akan baiat, begitu banyak ribuan surat. Tetapi ketika didatangi malah terjadilah apa sudah ditetapkan Allah, yaitu syahidnya Imam Husain itu pada tanggal besok ini, waktu asar kalau tidak salah. Jadi mulai beberapa hari yang beberapa hari yang lalu itu keluarga Imam Husain 72 orang, keluarga banyak perempuannya, ada anak-anaknya sudah mengalami kehausan yang sedemikian rupa. Tapi asyar itu syahidnya Imam Husain dalam keadaan kehausan, Masya Allah. Itu salah satu yang akan kita peringati besok tentang syahidnya Imam Husain. Bukan berarti kita ini Syiah, loh, enggak. Tidak hanya milik teman-teman tasyayyu saja untuk menghormati, memperingati hari wafatnya syahidnya Imam Husain. Masya Allah. Sekali lagi, bahkan di dalam bulan Muharram, terutama di hari ke-10 besok, hari Asyura itu, ada suatu yang kita ambil dari ini yang berkaitan dengan topik kita, yaitu tentang mukaffaratudz dzunub, ya. Jadi betul menjadi judul kita ini bahwa sebentar, sebelum itu di dalam Islam mukaffaratudz dzunub itu banyak. Seperti ini, saya kemarin diajari ini kok, ini dibagikan. Setelah bagikan ini layar, ya. Setelah layar itu ini bagikan audio. Kok tidak tahu. Wah, ini bisa saya ternyata. Masya Allah, ini tentang ya. Ini kan wa min mukaffaratudz dzunub as-salatu 'alan nabi, ini min risalah di Sayyidina radhiyallahu ta'ala anhu tentang mukaffaratudz dzunub. Ini mukaffaratudz dzunub ini banyak artinya tentang penebusan dosa, itu sudah banyak. Ini saya kembali lagi, ini gimana caranya? Begini. Aduh, nggak bisa. Sebentar. Ini saya latihan juga. Oh, ini hentikan. Nah, Masya Allah. Itu salah satu tentang mukaffaratudz dzunub. Sedangkan mukaffaratudz dzunub yang ini, waduh, saya bacakan aja lah. Di dalam kitab Al-Faidhur Rabbani, ya, di halaman 41 dari baris 1, 2, 3, 4, ya, dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu law ijtama'a ahlus samawati sab'i wa ma fihinna. Berkalam Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya dikumpulkan, ya, seluruh penduduk langit yang 7 beserta bumi yang 7
beserta isinya ya. Jadi saya baca wis. Lawi kita ma'ahlu samawati sab'i wa ma fihinna wal ardina sab'i wa ma fihinna ala ayyasifu thawabal fatih lima ulik. Untuk mensifatkan pahala sholawat fatih 5 ulik satu saja pasti maqadaru tidak akan mampu. Wa annal marratal wahidata minha ma'a syurutiha al-asyrah. Dan sesungguhnya membaca sekali saja dengan syarat yang 10 itu maka lau dzuribal alamu mi'ata alfi marratin, seandainya dunia ini 7 langit 7 bumi beserta isinya itu dikalikan 100.000 kali ya. Wa qusimat salatuhu alaihim lakaffarat jami'a dzunubihim. Nah, jadi begini. Seandainya dunia 7 langit 7 bumi beserta isinya ini dikalikan 100.000 kali dan itu penuh dengan perbuatan dosa, maka membaca salat fatih sekali dengan syarat yang 10 itu sudah pasti bisa mengatasi, sudah pasti bisa memukaffarat, sudah pasti bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan itu. Nah, itu salah satu mukafaratul dzunub yang dimiliki oleh hasanah keislaman kita. Tentang Muharram ini nggak pernah dimiliki oleh oleh yang lain, agama-agama yang lain. Ada umat lain tidak punya ya, umat lain tidak punya ya. Pasti nggak punya, pasti nggak punya. Bahkan ini ada suatu hadis ya dari sahabat Anas bin Malik dalam kitab Ad-Du'afa bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma thalathata ayyamin min syahri haramin al-khamisa wal jum'ata was sabta kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadataya ibadata is'i mi'ati amin." Jadi siapa saja yang berpuasa Masya Allah. Iya, ini 3 hari di bulan haram ya. Sekarang termasuk bulan haram Muharram ini kan. Apalagi besok Asyura itu. Misalnya ditentukan harinya bahkan di sini. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk orang itu setiap harinya loh. Kan puasanya 3 hari itu. Setiap harinya sama dengan ibadah 900 tahun. Mana ada itu? Masya Allah. Ya, itu ya. Jadi nanti sebentar saya cari yang khusus Asyura. Itu, nah ini nih. Yang khusus Asyura itu begini. Dalam kitab ini, dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, dari Tanbihul Ghafilin. Ya, Al-Imam Asy-Syaikh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim Abu Laith As-Samarqandi ya. Dijelaskan tentang hadis dari riwayat jalur Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yauma Asyura minal Muharram a'tahu Allah taala thawaba asyratil alafih malakin. Wa man shama yauma Asyura minal Muharrami a'tahu Allah taala thawaba asyrati alafi hajin wa mu'tamirin wa asyratil alafi syahidin wa man massaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajatan wa man fattara mu'minan lailata Asyura fa ka'annama aftara indahu jami'a ummati sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam wa asba'a butunahum. Jadi asik ini. Ini juga bisa dibaca dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 123. Artinya singkatnya begini. Siapa saja yang berpuasa di hari Asyura seperti besok ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 100.000 malaikat. Juga Masya siapa Allah. yang berpuasa Pelan-pelan Ustaz. Oh, pelan-pelan enggak apa-apa ya. Kak Tuan. Pelan-pelan Kak Tuan, kita ulang sekali lagi. Jadi siapa teman-teman, saja. kita minta diulang sekali lagi Kak Tuan. Diulang untuk ya. Besok 10 Muharram. 10 Muharram. Maka
Siapa yang berpuasa pada saat itu akan mendapatkan ulang lagi yang dahsyatnya di mana tadi Kak Tuan? Sebentar, saya biar tidak ini sebentar. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man shama yawma Asyura minal Muharram a'tahu Allah Ta'ala thawaba asyratil alaf. Bisa ditunjukkan dengan kamera, dibuka kitabnya dengan kamera, bisa dilihatkan di kamera Kak Tuan. Bentar apa namanya, kayak tadi itu pas keluar masuknya itu agak apa? Ya, sebentar lagi. Ya. Kan baru diajari Jadi, kemarin. teman-teman. Iya. Tadi sudah berhasil. Jadi ini bukan dari pendapatnya Kak Tuan, bukan pula dari wartawan yang suka menelpon Kak Tuan, bukan dari redaktur surat kabar yang dibaca oleh Kak Tuan, tetapi langsung dari kitab. Kalau sembari Kak Tuan menyiapkan kamera, kalau bolehlah kita hitung, maka itu dianggap manuskrip. Wah, jutaan sudah manuskrip tentang keislaman ini. Nah, ini mari kita lihat. Nah, ini ya. Ya ini. Man soma yauma Asyura. Lagi muter itu. Wah, ini dia ini. Teman-teman, ini dia kitabnya langsung, ya. Ya. Man soma yauma Asyura minal Muharram atahullahu ta'ala thawaba asyrati alafi malakin. Jadi siapa saja yang berpuasa bulan Asyura seperti besok ini, nanti kita sahur ya, maka Allah akan memberikan pahala 10.000 malaikat. Ya kan? Bahkan ini lagi. Ini mana ini? Wa man sama yang Asyura sama ya. Minal Muharram atahullahu ta'ala thawaba asyratin alafi hajjin wa mu'tamirin. Jadi apa namanya? Akan diberi juga pahalanya di sampai ini kamera memasuki mode hemat. Aduh, ya apa ini? Sebentar. Masa puasa pada 10 Muharram. Izin metode hemat ya. Aduh, saya baru dipelajari besok kemarin. Jadi aja. Siapa saja yang puasa di bulan Asyura, di bulan Muharram kayak besok ini, maka Allah akan memberikan pahala 110.000 malaikat. 10.000 malaikat. Ya, dicatat ya. Juga ini diartikan yang enak bahasanya ya. Juga akan diberikan pahala 10.000 orang yang berhaji dan umroh. Ya. Jadi sudah berapa itu? 30.000 sudah. Nah, serta diberikan 10.000 pahalanya orang syuhada yang mati syahid. Masya Allah. Ini. Itu ya, jadi berapa ini? Ini Kak Tuan, betul nggak ini Kak Tuan? Ini penting nih teman-teman. Jadi puasa 10 Muharram dapat 10.000 malaikat. Kemudian 10.000 ibadahnya malaikat gitu loh. Iya. Ya, 10.000 datangnya malaikat. Lalu ibadahnya malaikat. Ibadahnya. Ibadahnya. Iya kan? Ibadah 10.000 malaikat. Kemudian 10.000 para syuhada. Orang berhaji. Ditambah 10.000 orang berhaji. 10.000 orang yang berhaji. Masya Allah, 10.000. Wow. Ditambah berhaji. Syuhada. Ditambah 10.000 orang umroh. Oh, tambah lagi. Iya. Subhanallah. Berhaji 10.000 lagi orang umroh. Haji besar, haji kecil. Masya Allah, semua diborong ini. Luar biasa ini promosi besar-besaran ini. Ya Allah ya Rabbi. Orang umroh. Masya Allah. Ditambah lagi 10.000 orang mati syahid syuhada. Wah, 10.000. Masya Allah. Dan lagi Allah ada bonus lagi kan. Siapa yang mengusap kepala anak yatim ya pada hari besok ini, maka Allah mengangkat derajatnya dengan tiap rambutnya anak yatim itu. Berapa Allah rambutnya itu? Subhanallah. Tidak bisa dihitung ya.
Ini Orang Gus. iya. Terus siapa yang memberikan Ini enggak ada. Ini enggak ada di ajaran lain, ini enggak ada. Nggak Ini Gus, ada, enggak nggak ada. ada pun nggak ada. Nanti Nggak ada ada. yang lebih hebat lagi seperti tadi saya katakan. Siapa yang memberikan buka puasa terhadap orang mukmin pada pada malam Asyura ya ini, maka seperti telah memberikan buka kepada seluruh umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seluruh umat baginda Nabi ya mulai dulu sampai hari kiamat, masya Allah, dan mengenyangkan perutnya orang itu. Ini Ini juga. ulang lagi nih. Ini Gus, Tuhan, ini yang mengusap anak yatim di hari besok 10 Asyura itu mendapatkan pahala sebanyak helaian rambutnya. Rambutnya anak yatim. Masya Allah. Jadi kalau anak yatimnya berbaris ada 10 orang diusap semuanya dengan kasih sayang. Itu. Banyak itu. Bunda-bunda. Anak yatim botak. Anak yatimnya pada botak gimana tuh? Jika mungkin lah. Kan ada rambut yang lain. Kalau kepalanya botak kan rambut yang lain kan masih ada. Enggak guyon tapi serius ya kan. Karena pertanyaannya guyon juga serius itu kan. Iya betul-betul. Artinya sebetulnya setiap tempat tumbuhnya rambut itu maksudnya ya. Iya maksudnya itu. Itu ya. Yang juga kalau siapa yang memberikan makanan atau berbuka puasa pada orang yang, kalau di sini kan iftar itu juga buka puasa ya pada orang yang berpuasa di Asyura atau Tasu'a kemarin ya, atau Tasu'a hari ini ya. Itu sama dengan memberi buka puasa kepada seluruh umat baginda Nabi. Maksudnya umat baginda Nabi kan bisa diartikan umat dari zaman dulu sampai zaman kiamat nanti, berapa miliar, berapa triliun. Masya Allah. Ini silakan dibaca. Mau bertanya, tadi ada sudah. yang bilang diusap rambutnya nggak ada rambut gundul. Kalau gitu itu udah keluar dari konteks anak yatim, betul nggak sih? Oh iya, itu namanya itu orang tua yatim. yatim. Orang tua ya udah pasti yatim piatu kalau masih ada ibu bapaknya udah kebangetan itu. Betul. Itu namanya mbah yatim. Cerdas betul senior Gus Olzum ya. Olzum ini. Betul, anak yatim betul. Iya betul. Itu wong tua. Aduh. Iya, itu mbah. Itu sudah aki-aki itu. Eyang yatim itu Kak Bung Al, eyang yatim. Eyang yatim itu kan yang masih dalam belum akil balik ya, saya belum bisa mandiri, belum bisa menafkahi diri sendiri. Ya, ini itulah kriterianya. Betul ini? Oh, betul Pertama itu tadi, ini mengucap kepala anak yatim pada hari besok 10 Muharram. Sebanyak rambutnya, Masya Allah, Subhanallah. Kemudian ya, itu anak yatim lah ya, bukan eyang ya. Yatim. Nah, lain itu. Memberi, itu kalau memberi perbukaan, memberi perbukaan. Ini betul ini Kak Tuan. Memberi perbukaan pada hari H itu akan mendapatkan pahala sebanyak seluruh umat Nabi Muhammad. Iya. Pahala ibadah seluruh umat Nabi Muhammad. Pahala ibadah seluruh umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Padahal apa namanya? Maksudnya itu kalau menurut saya, kalau saya salah moga dikoreksi. Bukan berarti hanya mengusap rambut kan, artinya kan memberi hadiah berupa makanan atau pakaian atau donasi kan begitu. Jadi jangan ini cuma mengusap. Mengusap rambut itu biasanya kan gini Kak Tuan. Ya, biasanya kita yang kami lakukan tuh ngusap rambut terakhir. Mula-mula kan telepon yayasannya. Gimana berapa orang anak yatim sana? Oh sekian. Nah, kirim bantuan anak yatim. Ketika prosesi terakhir baru kita bersalaman, baru digosok-gosok. Jadi itu sesi pamungkasnya. Baik, untuk kalau salah mohon dikoreksi, teman-teman sahabat tim.
inilah yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa 10 Muharram. Di Indonesia insya Allah besok. Ini tepat sekali, besok Anda berpuasa karena Allah. Puasa Asyura dapat pertama dapat pahala yang sama dengan ibadah 10.000 orang. Malaikat. Dapat ibadah 10.000 malaikat. Malaikat tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat dosa. Nah, bayangkan 10.000. Kemudian dapat lagi 10.000 orang berhaji. Ibadah 10.000 orang berhaji, pahalanya itu buat kita. Dapat lagi pahala yang sama dengan 10.000 orang haji kecil atau umrah. Masya Allah. Dan dapat lagi 10.000 pahala orang yang mati syahid di jalan Allah. Belum cukup. Kemudian kalau pada hari itu besok insya Allah teman-teman menyayangi anak yatim dan ditutup kepalanya, maka kepalanya sebanyak jumlah rambut di kepalanya. Masya Allah. Kemudian ditambahkan lagi, siapa yang besok menyediakan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Jadi teman-teman, serbu masjid-masjid musola, antarkan perbukaan ke sana. Siapa yang mau puasa, ini Pak Ustadz ngirim untuk yang puasa hari ini. Nah, mudah-mudahan ngomongnya sekarang, akhirnya orang yang tadinya lupa untuk puasa jadi puasa. Pahalanya untuk Anda. Amin. Yaitu amin. Dapat pahala ini 10.000 ibadah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sampai akhir zaman. Wah, ini jelas kalah ini menebus dosa dari seberang sungai. Kalah Bunda, kalah ini. Jauh. Itu saja. Tadi yang saya baca lagi ya dengan pelan ya, biar tidak Ini saya baca. Maaf kamera saya kan. Gus Yusuf selamat datang, Masya Allah. Assalamualaikum ya, Gus. Ada Prof Yusuf itu tadi. Betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, pada kumpul semua ini para asatid nih. Betul, temanya begini Gus. Konsep ajaran penebusan dosa oleh Bapak Yesus yang diimani oleh Kristiani di seluruh dunia kalah dengan 1 bulan Muharram saja. Iya, nggak ada apa-apa aja, bukan hanya 1 bulan Muharram. Ya, satu tarikan nafas umat Islam itu asal berzikir Astaghfirullahaladzim. Hanya 1 kali tarikan nafas. 1 kali tarikan nafas. Wah, ini tambah banyak ini amunisinya nih. Ini bisa juga menghapus dosa. Astaghfirullahaladzim. Nah, ya itu. Hanya 1 tarikan nafas. Jadi nggak perlu manusia dikorbankan gitu ya, Gus? Sebetulnya itu bukan mengorbankan manusia, itu membantai itu sebetulnya. 1 tarikan nafas, ucapan istighfar. Bunda. Siap kakak. Aku pengen tahu dong, bagaimana sih sampai ada pahala yang 10.000 itu, dari mana sumbernya? Aku belum tahu. Oh, silakan itu Kak Tuan. Ini dibaca kitabnya, mungkin dulu Kak cepat banget Kak. Iya, itu saya tadi baca kitabnya. Ada di dalam Quran dan hadis ya. Sebentar, bagus pertanyaan ini. Jadi begini ya, sebentar dulu. Saya jelaskan kitabnya, judulnya namanya Tambihul Ghafilin ya, dari seorang Al-Imam Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah ya, Nasir bin Muhammad bin Ibrahim Abu Laits As-Samarqandi ya kan, di halaman 123. Terus begini, pertanyaan sebelum ke pertanyaan panjenengan ini, malah ada yang lebih hebat lagi kan. Dalam kitab Al-Faidur Rabbani di halaman 4
41 itu tadi sudah saya bacakan teks aslinya. Jadi intinya begini. Seandainya 7 langit dan 7 bumi beserta isinya ini dikalikan 100.000 kali dan semuanya itu berbuat dosa, maka perbuatan dosa itu masih bisa dihapus oleh bacaan sholawat fatih dengan syarat yang 10. Nah, begitu kan? Jadi ini wa annal marratal wahidata minha ma'a syurutihal asyrah law duribal alamu mi'ata alfi marratin wa qusimat sholatuhu alaihim lakaffarat jami'a dzunubihim. Itu kitabnya. Terus begini sekarang. Sebelum menjawab pertanyaan bahwa bagaimana di Quran dan hadis, untuk saya bacakan ini dari kitab Majmu' Fatawi wa Rasail ya, dari salah satu karya emas dari Sayyid Alwi Al-Maliki ya, Al-Hasani ya, di halaman 251 begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'a ahlul hadithi wa ghairuhum ala anna al-hadits ad-dha'if yu'malu bih fi fadailil a'mal wa mimman qala bidzalika al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Ibnul Mubarak wa Sufyanan wal Ambari wa ghairuhum. Faqad nukila anhum annahum qalu idza ru'ayna fil halal wal haram syadadna wa idza rawaina fil fadaili tasahalna inna dha'ifal hadithi yuqaddamu ala ra'ir rajal. Ya, jadi begini. Para ulama ahli hadis sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif itu boleh selama untuk masalah fadhailul a'mal. Kayak tadi kan fadhailul a'mal itu. Di antara ulamanya adalah Ahmad bin Hanbal ya, juga Ibnul Mubarak, juga dua Sufyan Al-Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ini dulu imam mazhab punah sekarang iya Bunda. Juga Al-Ambari, juga imam-imam yang lain. Kalau untuk urusan halal haram tidak boleh hadis dhaif, tetapi untuk urusan ini fadhailul a'mal, manaqib dan semuanya boleh itu. Bahkan sesungguhnya hadis dhaif itu lebih didahulukan daripada pendapat seseorang itu. Jadi kitabnya jelas. Di dalam Al-Qur'an surat antara lain surat An-Najm ayat 3 dan 4 itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. 53 ya, surat 53 ayat 3 dan 4. Nah, betul, itu sudah sangat familiar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pengertiannya secara bebas bahwa semua yang disabdakan, tapi termasuk di sini adalah sunnah 3 pilar itu yang disabdakan, yang diperbuat, yang dipersetujukan oleh baginda Nabi itu adalah bukan dari hawa nafsu beliau sendiri, tetapi semuanya itu dari wahyu yang diwahyukan. Jadi posisinya wahyu juga gitu loh. Bahkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 itu kepada Allah itu adalah taat kepada Al-Quran, taat kepada Rasulullah, taat kepada As-Sunnah yang merupakan 3 pilar, yaitu sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Qauli, fi'li, dan takriri ya. Dan taat kepada ulul amri atau ulil amri itu adalah salah satunya menurut Asy-Syaukani dalam Nailul Awtarnya itu taat kepada pemimpin yang sah di tempat masing-masing. Nah, itu landasannya, Bang. Nanti kalau panjenengan minta mana teks aslinya, saya baca salah satunya dari ilmu usul fikih halaman 21 dari Abdul Wahab Khallaf. Begitu Abang Niko. Iya. Barangkali Kakak Riko secara singkat Bunda tuliskan di sini namanya dari kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi Bunda tuliskan dengan cara Latin saja ya. Tanbihul. Lalu Kakak Riko ini sedang semangat meriset ini, melihat nilai-nilai unggul di dalam keislaman. Jadi Tanbihul Ghafilin. Satu lagi dalam kitab mana tadi? Majmu' Fatawi. Nah, Tanbihul ini supaya rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim
bisa melihat. Oh, pilin. Kemudian satu lagi yang dibaca oleh Kak Tuan, Syekh kita tadi adalah dari Majmu Fatawi. Majmu Fatawi. Nah, Bunda tuliskan Fatawi. Nah, nih, teman-teman, inilah asal dari dalil tadi. Silahkan Tanbihul Ghafilin, kitab Tanbihul Ghafilin dan Majmu' Fatawi. Adapun dalil dari Al-Qur'annya yaitu dari surat An-Najm, surat 53 ayat 3 dan 4 tentang bagaimana Rasulullah itu tidak pernah berkata kecuali yang diwahyukan. Jadi kalau beliau menasihati orang beramal, terutama dalam beramal, itu datangnya dari wahyu. Nah ini dalam surat An-Nisa 59, surat An-Najm surat 53 ayat 3 dan 4. Okay? Jadi ini yang ada yang kelupaan dari kita ini, dari satu tarikan nafas ini. Gus Yusuf, ini tadi diambil dari mana Gus? Bisa diulang lagi Gus? Ya. Jadi teman-teman, bahwa ternyata kalau teman-teman mau memilih ajaran yang teman-teman independen, do by yourself. Kerjakan dengan Anda sendiri, rasakan manfaatnya tanpa harus teman-teman mencari manusia untuk dikorbankan menebus dosa. Nah, inilah dia. Di Gus Yusuf bisa dibantu ini tadi dari mana ini Gus? Tarikan satu nafas, tarikan orang beristighfar. Jadi astagfirullah, hanya dengan ucapan astagfirullah itu mampu mengalahkan korban tebusan manusia. Silakan ajaran mana yang akan diikut? Apakah mengikuti ajaran harus menebus manusia untuk nebus dosa? Oh, saya bersalah, maka anak Pak Hakim lah yang harus dihukum mati. Kalau memang itu bisa berlaku, ya silahkan. Manusia lain bersalah, tapi orang soleh, orang baik seperti Kanjeng Yesus yang dikorbankan. Padahal tidak pernah Kanjeng Yesus itu disalibkan. Nah, untuk bilang medalik, ya, dibilang kembali lagi, mengucapkan, mengusap pahala, mengusap kepala anak yatim, menyantuninya, lalu kita tutup dengan mengusap kepalanya, tanda cinta kepada mereka. Ini juga ada tentang anak yatim ini. Ini ada dalam kitab Malaki. Nantilah, Bible itu nanti. Mengusap, menyayangi anak yatim, orang yang tidak berayah, itu ada. Dapat pahalanya sebanyak rambutnya. Kemudian memberikan perbukaan besok, berpuasa 10 Muharram, besok di Indonesia. Kami sekarang sini puasa Tasyu'a. Memberikan perbukaan kepada orang berpuasa pada 10 Muharram besok di Indonesia, pahalanya sebanyak ibadah seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Allahu Akbar. Kalaupun kita mati, pahala jalan terus. Nah, tadi yang pertama disampaikan oleh Kak Tuan. Pamanda Arya, bahwa 10 Muharram berpuasa pertama. Gimana, Kakak? Besok puasanya. Iya. Sekarang ilmunya. Masya Allah ya. 10.000. Luar biasa ini. 10.000-nya 4 kali. 40.000. Ada loh orang yang sekarang sudah puasa, udah buka tadi. Namanya Tasu'a, puasa Tasu'a. Kok tadi ada yang udah mulai? Namanya puasa Tasu'a. Oh iya, ini ya, baik. Ini
Mas Toto, Bung Al, halo Bung Al. Selamat datang Wang Fei Hung. Masya Allah, ini namanya. Ya, Bu. Iya ini. Oh, Bung Al bisa bantu. Bunda kebetulan ini sahabat iparnya Bung Al ini minta tolong ditemani. Nah, jadi ada dakwah yang lain kepada suami. Jadi Bung Al bisa berkenan untuk menjadi moderator gitu. Ya, insyaallah. Itu ada Siap, alhamdulillah. apa Gus Yusuf itu? Ya, Gus baik. Yusuf, sampai sudah ketemu. Iya. Teman-teman, Silakan. ini Bunda sudah dipanggil oleh suami. Siap teman-teman, Bunda lemparkan kepada Pak Ketua untuk mengawal. Suami Bunda orang bule ya? Iya. Karena gini, kalau tidak dikawal Bung Al, takutnya nanti ada penyusupan. Seperti dulu terjadi, kalau yang nyusup bahasa Inggris, saya yakin Bung Al jawaranya. Kalau yang nyusup dari pihak seberang sungai, Bung Al pun bisa mencium. Makanya di sini nih kita kawal rem ini karena sering disusupi. Apalagi mereka itu nggak jadi gembiranya. Kemarin udah bersorak-sorak loh itu. Sopiato dan kawan-kawan bersorak. Ya, silakan. Satu Nggak lama kan, Bu? sudah. Enggak. Kita cuma sampai pukul 1 ke 1:30. Silakan lanjut, Bu. Matur alhamdulillah. Nanti Bunda sampai sana akan tetap kembali untuk masuk. Tapi mohon pengawalan dari Bung Al. Kalau yang datang itu orang cas-cus, Bunda yakin Bung Al jawarannya. Kalau yang datang itu orang untuk ngedabruk, Bunda yakin akan bisa diatasi. Kawal terus rem ini, jangan biarkan rem sepi. Insyaallah. Karena mereka sudah punya taktik. Tapi yang jelas, mereka kecewa. Dikira rem ini mati, bangkit lagi. Mereka udah pesta-pesta itu. Terima kasih teman-teman, lanjutkan perjuangan. Apakah kebangkitan sendiri atau dibangkitkan? Monggo. Kembali kepada Bung Al, silahkan dikawal. Silakan. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Iwan billah. Lanjutlah tadi ada Pak Romli. Ada Gus Yusuf. Ada Pak Miko yang buka mic. Gus Romli monitor pasti kan? Boleh saya tanya Pak Gus Romli? Siap apa? Kan kita sudah membicarakan tentang pahala-pahalanya atau fadilat-fadilatnya. Sekarang ancaman bagi mereka yang melakukan maksiat di 10 hari bulan Muharram ini, apakah ada ancaman-ancaman yang berlipat ganda, sedangkan pahala pun berlipat ganda, kan begitu? Mohon dijelaskan Gus Romli. Terima kasih. Apa Zoom Al bisa langsung saya jawab begitu ya? Boleh ya? Ya, tafadhol, TikTok aja. Tapi ya begini, semua thawab atau pahala itu dengan satu syarat ya. Kenapa? Semua itu dilakukan hanya dengan satu syarat, tetapi jangan gimana ini Gus? Itu bundanya belum di mute. Host di mute kan aja. Di sini hostnya siapa nih? Yang itu nih. Itu risalah Islam media. Ya, terus saya Romli. Jadi semua itu akan didapatkan ya. Misalnya tentang dosanya 7 langit 7 bumi dengan isinya dikalikan 100.000 itu akan hapus dengan bacaan 1 kali surat Fatih dengan 10 syarat itu. Dan yang lain-lain itu tadi akan didapat dengan satu syarat, yaitu adamul amni min makrillah. Artinya jangan merasa aman dari makrillah, dari rencana